Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risalatul Hamidah dengan NIM 2312020095. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Psikologi Kepribadian, yang mana saya akan menjelaskan tentang kepribadian dalam Islam dengan tujuan sebagai pemenuhan ujian tengah semester. Beberapa pembahasan dari materi kepribadian dalam Islam itu ialah yang pertama, kepribadian dalam Islam, yang kedua fitrah manusia, yang ketiga karakter dalam Islam. Pembahasan pertama yaitu kepribadian dalam Islam. Bagaimana kepribadian dalam Islam? Kepribadian dalam Islam itu dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu yang pertama akal, yang kedua nafs, dan juga yang ketiga itu ialah qalb. Yang pertama itu ialah akal. Akal itu merupakan pembeda manusia dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Seseorang yang menggunakan akalnya itu dengan baik, itu bisa ditandai dengan dia bisa mengendalikan atau mengontrol hawa nafsu yang ada pada dirinya itu dengan baik. Kemudian jika ada pertanyaan apakah akal dan otak itu sama, memiliki kesamaan, jawabannya itu tentu saja tidak, dikarenakan otak itu merupakan tempat atau alat bagi bekerjanya akal. Melalui akal juga manusia dapat menemukan dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah dia dapatkan. Yang kedua itu ialah nafs. Nafs itu merupakan dorongan yang ada pada diri manusia. Bisa berupa dorongan untuk ke arah yang baik atau positif, dan juga bisa untuk dorongan ke arah yang buruk atau dorongan untuk melakukan hal yang negatif. Nafs ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama amarah, yang kedua lawamah, dan juga yang ketiga itu ialah mutmainnah. Yang pertama itu ialah amarah, di mana amarah itu merupakan dorongan untuk mengejar kenikmatan, kesenangan, dan juga untuk dorongan itu untuk melakukan hal-hal yang negatif. Terus yang kedua itu ialah lawamah, di mana lawamah ini merupakan dorongan untuk menyesal. Seseorang itu sudah mulai menyadari dampak negatif dari perilaku-perilaku buruk yang pernah dia lakukan. Terus yang ketiga itu ialah mutmainnah. Ini merupakan jiwa yang tenang. Seseorang itu sudah mulai meninggalkan akhlak atau sifat-sifat tercela yang pernah dia lakukan, dan juga sudah menunjukkan akhlak baik, akhlak mulia yang ada pada dirinya. Yang ketiga itu ialah qalb. Qalb itu ialah hati, di mana qalb ini merupakan bagian terpenting yang ada pada diri seseorang, dan juga yang menentukan karakter dari seseorang tersebut. Qalb ini memiliki fungsi sebagai pengendali yang menentukan akal dan juga nafs agar tetap berada di jalan Allah. Jadi, jika salah satu dari ketiganya, yaitu dari akal, qalb, dan juga nafs, jika tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, maka kepribadian seseorang itu bisa dikatakan tidak seimbang. Kemudian, pembahasan kedua yaitu fitrah. Bagaimana fitrah manusia dalam Islam? Dalam Islam, fitrah itu memiliki arti yaitu suci, di mana ketika seseorang itu dilahirkan di muka bumi ini, itu dalam keadaan suci. Dia tidak mewarisi dosa atau apapun yang pernah dilakukan oleh orang tuanya. Kemudian, salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu menjelaskan bahwa setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Kemudian, jika ada pertanyaan, jika semua manusia yang dilahirkan di muka bumi ini dalam keadaan fitrah, kenapa masih ada orang yang melakukan hal-hal yang buruk? Itu jawabannya ialah hal itu bukan berasal dari fitrah dia sebagai seorang manusia. Hal itu bisa berasal dari lingkungannya, seperti lingkungan keluarganya, atau lingkungan sekolah, dan juga lainnya. Pembahasan yang ketiga itu ialah karakter dalam Islam. Karakter dalam Islam itu seperti apa?
Karakter dalam Islam itu ialah akhlak terpuji yang dilandaskan pada akidah Islam dan juga nilai-nilai Islam yang kemudian disebut dengan akhlakul karimah. Kemudian, siapakah contoh karakter teladan dalam Islam? Jawabannya tentu saja Rasulullah, yang merupakan sebaik-baiknya karakter yang dapat dijadikan contoh dan juga memiliki akhlak mulia, serta pada diri Rasulullah terdapat sifat-sifat mulia yang telah Allah ajarkan. Jadi, kesimpulannya itu ialah dalam Islam, kepribadian manusia itu terbentuk dari keseimbangan antara akal, nafs, dan juga qalb. Akal itu berfungsi untuk berpikir dan juga membedakan antara yang baik dan juga yang buruk. Kemudian nafs itu sebagai penggerak dan juga pendorong. Terus kemudian qalb itu menjadi pengendali bagi akal dan juga nafs, yang mana semuanya itu dilandaskan pada fitrah manusia yaitu suci dan kecenderungannya untuk menyembah Allah. Dari sinilah muncul karakter dalam Islam, yaitu kepribadian yang mencerminkan nilai-nilai Islam dan juga akhlakul karimah. Sekian penjelasan dan juga pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.